Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subscribe kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 961 sampai bab 970. Itu, ya, saat dia menangkapmu. Aku hanya mengambil kesempatan untuk meluncur menuruni lereng. Yang perlu saya lakukan setelah itu adalah mengambil jalan memutar kembali ke tempat mobil-mobil itu berada. Jelas Geral, saya melihat. Saya tidak berharap Anda menjadi begitu pintar. Jawab Tulip dengan kaget. Mendengar itu, Geral hanya menggelengkan kepalanya dalam diam. Setibanya di kaki gunung, Geral menyipitkan matanya dan melihat beberapa mobil mewah lainnya sedang melaju kencang ke arah mereka. Begitu mobil-mobil mengepung area tersebut, Tulip langsung berteriak, "Ya Tuhan, itu mobil ayahku. Nicole pasti memberitahunya bahwa aku di sini. Aku benar-benar hancur sekarang," kata Tulip sambil gemetar ketakutan. Beberapa detik kemudian, seorang pria parubaya melangkah keluar dari mobil dan berjalan ke arahnya sebelum dengan cemas bertanya. Apakah Anda baik-baik saja? Nona muda kedua. Hahu, jika kamu datang lebih lambat, kamu tidak akan bisa melihatku lagi. Jawab Tulip. Sedikit ketakutan masih tertinggal dalam suaranya. Syukurlah kita berhasil tepat waktu. Kalau begitu, Nicole adalah orang yang memberitahuku bahwa kamu bisa dalam bahaya. Akibatnya, saya segera membawa semua orang ini ke sini. Alangkah indahnya kau selamat. Ternyata, beberapa pria telah mengobrol dengan Nicole sebelumnya saat balapan sedang berlangsung. Setelah mengobrol sebentar, Nicole mengetahui bahwa pria berambut besar itu tidak biasa di sini. Bahkan, ini adalah pertama kalinya para pria bertemu dengannya juga. Terlebih lagi, dia tampaknya kaya raya. Bagaimanapun, Dominic akhirnya memesan seluruh arena pacuan kuda hari itu. Setelah mengetahui hal itu, Nicole langsung menjadi waspada terhadapnya. Lagi pula, jika dia benar-benar kaya, mengapa dia tidak mengendarai mobil mahal? Mengetahui bahwa akan lebih baik aman daripada menyesal, Nicole segera memberitahu ayahnya tentang rangkaian peristiwa itu. Jadi sepertinya tebakanku benar. Tulip, bahaya macam apa yang harus kamu hadapi? Omong-omong, di mana mobilmu? Tanya Nicole dengan nada khawatir. Mendengar itu, Tulip kemudian mulai menjelaskan apa yang terjadi padanya. Namun, versi ceritanya telah sedikit diubah. Menurut Tulip, dia berpura-pura menjadi umpan untuk menarik perhatian kedua penculik. Saat mereka mengejarnya, Geral mengambil kesempatan untuk membuat kedua orang itu pingsan. Setelah mendapatkan perincian yang dia butuhkan, Paliske segera mengirim beberapa orang ke atas gunung. Orang-orang yang tersisa diperintahkan untuk mengelilingi keseluruhan Gunung Blumlin untuk tujuan penyelidikan. Setelah itu selesai, Liske mengangguk pada Geral sambil tersenyum sebelum berkata, "Saya yakin ini adalah Crawford yang Anda bicarakan. Ketahuilah bahwa keluarga Yoel berhutang budi kepada Anda atas kebaikan Anda kali ini. Sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan nona muda kedua, kami pasti akan memberimu hadiah besar begitu dia bertemu dengan tuannya." "Tidak apa-apa, bagaimanapun juga Tulip adalah muridku. Lalu bagaimana dengan ini, Tuan Crawford? Untuk saat ini, izinkan saya mengirim Anda kembali ke universitas dengan salah satu mobil kami. Saya akan menghargai itu." Dengan itu, Paliske memerintahkan tim mobil untuk mengirim Geral dan murid-muridnya kembali ke universitas. Setelah kembali, Geral menyuruh murid-muridnya untuk kembali ke kelas dulu. Geral sendiri bersiap untuk kembali ke kantor. Namun, saat dia sampai di sana, dia segera mendengar seseorang berteriak, "Ada yang tidak beres." Dia benar-benar tidak mengharapkan untuk menerima lebih banyak berita buruk setelah dia harus berurusan dengan semua itu. Saat dia melihat beberapa dosen berlari keluar, dia dengan santai menghentikan salah satu dari mereka sebelum bertanya, "Apa yang terjadi?" "Ini Nona Swift dan Tuan Yokson. Mereka sepertinya mendapatkan sedikit masalah. Lihat, saat pelajaran bersama mereka tadi,
Ternyata ada siswa yang cukup sombong di kelas Miss Swift. Saat dia merokok di kamar kecil saat istirahat, dia akhirnya berkelahi di sana dengan siswa dari kelas lain. Pada akhirnya, siswa yang sombong itu dipukuli dengan kejam. Namun, itu bukan akhir dari insiden itu. Sementara kami sejujurnya hanya ingin menunggu universitas menangani situasi ini. Pak Yokson bersikeras untuk segera menanganinya. Akibatnya, dia memimpin siswa laki-laki dari kelasnya sendiri ke kelas tetangga, yang merupakan kelas mereka yang telah memukuli siswa Miss Swift. Sementara Yokson telah berbicara dengan mereka, dia gagal menyadari betapa buruknya emosinya sendiri. Setelah pertengkaran menjadi tidak menyenangkan, dia akhirnya memukuli salah satu siswa laki-laki. Jelas dosen, jadi itulah yang terjadi. Betapa tidak bijaksananya dosen memukuli mahasiswa, kata Gerald sambil menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit di wajahnya. Namun, sudah jelas bahwa Quinlan hanya melakukannya untuk membuat Marjorie terkesan. Lagi pula, jelas bahwa dia naksir padanya. Sambil menghela nafas, dosen itu kemudian menambahkan, tidak apa-apa jika itu adalah di mana semua masalah berakhir, Crawford, sayangnya, tidak. Apakah Anda tahu siswa mana yang dia pukuli? Lanjutkan. Yah. Murid itu adalah putra orang kaya di kota surgawi. Karena orang kaya memiliki hubungan dekat dengan kekuatan bawah tanah kota surgawi, siswa tersebut menyatakan bahwa dia akan memanggil beberapa orang. Sesuatu yang mengerikan pasti sudah dekat sekarang, kata dosen wanita itu sebelum berlari ke tempat kejadian. Melihat dia berlari menuju tempat kejadian, Gerald hanya berjalan ke arah yang dia tuju. Dia mengikutinya terutama karena kelasnya saat ini juga berada di lokasi yang sama dan dia ingin memeriksa murid-muridnya. Seperti yang diharapkan, seluruh koridor kursus biologi penuh sesak dengan orang-orang. Ini dia, Tuan, kata Specky begitu melihat Gerald. Karena koridor benar-benar diblokir oleh dinding orang, murid-muridnya bahkan tidak dapat kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran mereka. Bagaimana keadaannya? Tanya Gerald. Nah, dosen yang mengambil waktu laboratorium kami dari kami dipukuli. Tuan Yokson dalam masalah besar sekarang. Bagaimanapun, dia menyinggung tuan muda keluarga Lightband. Jika kamu tidak sadar, tuan muda dari keluarga Lightband berada di bawah perlindungan pasukan bawah tanah. Jelas Specky. Mendengar itu, Gerald melihat ke depan dan melihat Quinlan dikelilingi oleh sekelompok pria yang mengenakan jas hitam. Marjorie dan beberapa dosen perempuan lainnya juga hadir. Semuanya membeku ketakutan. Kami masih jauh dari selesai, teriak salah satu pria berbaju hitam sambil memelototi Quinlan. Quinlan sendiri tampaknya memiliki beberapa bekas tamparan yang jelas di pipinya. Saat rektor universitas terus berusaha menenangkan situasi, Quinlan hanya menyeka darah dari kacamatanya sebelum mencibir. Tidak apa-apa, rektor. Biarkan saya menelepon dan semuanya akan beres. Jadilah tamu saya. Mari kita lihat siapa yang kamu panggil. Ejek pria itu dengan marah. Sambil menggelengkan kepalanya, Quinlan kemudian mengeluarkan ponselnya sebelum menekan nomor. Melihat betapa percaya diri Quinlan masih, Marjorie tidak bisa menahan perasaan yakin di dalam hatinya. Semua orang juga semakin bersemangat. Siapa yang akan dihubung Quinlan? Kau tahu, aku mendengar bahwa Tuan Yokson berasal dari kota Talgo. Aku juga mendengar hal yang sama. Dari apa yang saya tahu, segala macam orang kejam tinggal di sana. Memang, omong-omong, ayah saya memberitahu saya bahwa ada kekuatan yang kuat di kota Talgo yang bahkan memiliki wilayah di kota surgawi. Mungkinkah Tuan Yokson memanggil seseorang dari kelompok itu? Yah, kemungkinan itu tentu saja tidak mungkin. Selama 20 menit berikutnya, para siswa yang lebih berpengetahuan luas terus mendiskusikan kejadian itu sampai beberapa dari mereka akhirnya menunjuk keluar jendela terdekat sebelum berteriak, "Hahei! Lihat ke bawah sana." Saat siswa lainnya melihat keluar, mereka terkejut melihat setidaknya 100 mobil mewah berwarna hitam melaju menuju universitas. Pada saat mobil berhenti, daerah itu benar-benar dikelilingi oleh mereka. Setelah itu, beberapa pengawal berjas hitam mulai turun dari mobil sebelum dengan cepat berjalan ke koridor tempat semua orang berada saat ini. Karena aura mengesankan yang dimiliki masing-masing dari mereka, semua siswa hanya minggir, memberi jalan bagi mereka untuk melanjutkan. Mereka yang terlalu lambat untuk bertindak. Bagaimanapun,
segera didorong ke samping saat pengawal yang sombong berteriak, "Minggir!" Ketika Geralt mendapati dirinya didorong ke samping juga, Marjorie dan dosen wanita lainnya mulai menggigit bibir bawah mereka dengan gembira saat mereka menyaksikan adegan itu semakin terbuka. Menyadari betapa dominannya pihak lain, anak buah Lightburn mendapati diri mereka semakin putus asa pada pihak kedua. Pada akhirnya, mereka semua melangkah maju untuk mulai bernegosiasi. "Apakah Anda baik-baik saja, Tuan Yokson?" tanya pemimpin pengawal itu. "Mungkinkah Anda berasal dari kota Talgo?" "Tuan-tuan, saya ingin tahu kekuatan mana yang Anda miliki," tanya anak buah Lightburn. "Kami milik salah satu keluarga di sana. Namun, grup naga kerajaan yang memerintahkan kami untuk datang ke sini kali ini," jawab pemimpin itu sambil dengan hormat memberi jalan kepada pria berpakaian hitam lainnya. "Maafkan saya, kamu dari grup naga kerajaan, katamu?" tanya penjaga lawan, tercengang dengan pergantian peristiwa. Bagaimanapun, grup naga kerajaan dianggap sebagai kuda hitam yang sangat kuat di kota surgawi. Hanya dalam satu malam, ia telah memperoleh kelima kekuatan di kota Talgo. Kelompok itu bahkan memblokir seluruh jalan di kota surgawi. Orang-orang dari dalam kelompok itu adalah orang-orang yang benar-benar kejam. Akibatnya, karena hanya kekuatan kecil di kota surgawi, orang-orang Tuan Lightburn benar-benar tidak berani menyinggung kelompok naga kerajaan. Itu betul, Ayah Yokson adalah sekutu Royal Dragon Group. Karena itu, The Royal Dragon Group sekarang akan menangani masalah ini. Anda termasuk kekuatan yang mana? Saya harap Anda akan memberi kami rasa hormat, jawab pria yang mengenakan kacamata hitam, dengan dingin. Tapi tentu saja, jawab anak buah Lightburn sambil mengangguk sambil tersenyum. "Bagaimana kita bisa menyelesaikan hal-hal seperti ini, Brian?" kata Lightburn. "Tidak mau menerima kekalahan seperti itu begitu saja. Tolong tahan saja untuk saat ini, Tuan Lightburn. Grup naga kerajaan telah mencari target di semua tempat. Bahkan bos telah memerintahkan kami untuk tidak pernah menyinggung mereka," bisik Brian sebagai tanggapan. Meskipun dia tidak puas, Tuan Lightburn tidak bodoh. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan bawahannya, dia mengerti apa yang dipertaruhkan jika dia terus melanjutkan masalah ini. Karena itu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Royal Dragon Group milik Geralt sendiri telah berkembang pesat dalam beberapa hari terakhir. Bagaimanapun, sekarang ia mendapat bantuan dari 5 kekuatan yang diperolehnya di kota Talgo. Terlebih lagi, baik Tyson maupun Drake yang telah dipukuli habis-habisan oleh Sven sekarang kembali ke sisi Geralt. Meskipun basis utama mereka masih di kota Talgo, mereka baru-baru ini mulai berkembang di kota surgawi juga. Upaya mereka dalam melakukannya, tentu saja, sangat terbantu oleh keluarga Wesley. Kelompok naga kerajaan benar-benar kuda hitam yang kuat, gumam Specky yang selama ini berdiri di samping Geralt pada dirinya sendiri. "Aku heran bagaimana mereka menjadi begitu kuat begitu cepat," tanya beberapa gadis yang mendengar komentar Specky. "Yah, dari apa yang aku dengar, bos grup naga kerajaan sangat kuat. Saya juga mendengar bahwa bos dari 5 kekuatan menyerahkan diri hanya setelah 1 putaran. Karena itu, tidak ada yang berani menghalangi jalan mereka di seluruh kota surgawi sekarang. Yah, kecuali Sven. Mungkin, dia masih belum kembali." Jelas Specky yang tampaknya sangat tahu tentang seluruh situasi. Bagaimanapun, Quinlan sekarang sangat sombong dan bersemangat tinggi. Lagi pula, sekarang setelah grup naga kerajaan telah melangkah maju, insiden yang melibatkannya sama baiknya dengan diselesaikan. Setelah itu, dia kemudian mulai menuju ke kantor rektor bersama dengan Marjorie dan beberapa orang lainnya untuk membahas beberapa masalah. Saat mereka melewati Geralt, Marjorie meliriknya. Namun, dia hanya menggelengkan kepalanya sedikit dan melanjutkan tanpa menyapanya. Dari masa sekolah menengah hingga dia kuliah, Marjorie selalu menikmati statusnya sebagai dewi yang dikagumi semua orang. Namun, begitu dia lulus dari universitas, dia tahu sudah saatnya baginya untuk mendapatkan pacar. Tentu saja, tidak sembarang orang bisa menjadi pacarnya. Saat pertama kali bertemu Geralt, dia benar-benar mengaguminya. Bagaimanapun, dia adalah seorang pemuda tampan yang memiliki watak yang baik untuk Bud. Quinlan, di sisi lain, kurang dalam setiap aspek yang berhasil Geralt.
Atau setidaknya itulah yang dia asumsikan berdasarkan kesan pertamanya tentang mereka. Namun, setelah mengenal mereka lebih dekat, Marjorie menyadari bahwa Quinlan adalah kandidat yang lebih cocok untuk menjadi pacarnya. Adapun Geralt, dia bukan siapa-siapa baginya sekarang. Karena itu, sikapnya terhadapnya benar-benar berubah juga. Geralt sendiri hanya bisa tersenyum pahit dalam diam ketika dia melihat dia mengabaikannya. Meskipun secara teknis Royal Dragon Group-nya telah membantu menyelesaikan kekacauan ini, Quinlan akhirnya merebut semua pujian darinya. Meski begitu, ini bukan rodeo pertamanya yang mengalami ketidakadilan seperti itu. Mengingat beberapa kali insiden serupa terjadi, Geralt ingat saat dia menyesal tidak mengekspos dirinya sendiri. Saat itu, dia sama sedihnya dengan Alice. Namun, dia sekarang tidak merasakan hal semacam itu lagi. Dengan itu, dia kemudian kembali ke kantor saat jam menunjukkan pukul 12. Beberapa saat kemudian ketika dia baru saja akan pulang kerja ketika dia menerima telepon. Yang mengejutkannya, nomor itu milik Tulip. Saat ini saya berada di Starbucks di kota, Mer. Crawford, Anda tidak bekerja sekarang, kan? Bisakah Anda datang? Aku punya sesuatu yang mendesak untuk memberitahumu, kata Tulip agak misterius. Apa itu? Bisakah Anda berencana untuk mentraktir saya kopi untuk membalas kebaikan saya karena telah menyelamatkan Anda? Tanya Geralt sebagai balasannya. Ya, tapi itu bukan satu-satunya. Datang saja sekarang. Kami akan membicarakannya lebih banyak setelah Anda di sini. Jawab Tulip sebelum menutup telepon. Sedikit mengernyit. Geralt tahu dia masih harus pergi ke sana pada akhirnya. Bagaimanapun, tujuan utamanya adalah tetap menjaga hubungan baik dengannya. Setelah tiba beberapa waktu kemudian, dia melihat Tulip duduk di meja dekat jendela. Secangkir kopi diletakkan di depannya. Namun, Geralt terkejut ketika melihat wanita itu yang kelihatannya berusia sekitar 24 tahun. Seumuran dengannya duduk di sampingnya. Sama seperti Tulip, wanita itu sangat cantik. Dan keduanya sangat mirip satu sama lain. Namun, Geralt dapat melihat bahwa sementara Tulip memiliki tampilan yang lebih polos padanya, wanita itu, sebaliknya, terlihat jauh lebih dewasa. Itu dia, kakak. Kata Tulip dengan nada lembut sambil menunjuk Geralt. Mendengar itu, dia mengamati Geralt sebentar dari ujung kepala sampai ujung kaki sebelum mengangguk sedikit. Setelah itu, dia meraih tasnya dan bangkit untuk pergi. Sementara Geralt memang berniat untuk setidaknya menyapanya. Dia benar-benar mengabaikannya. Begitu dia pergi, Tulip dengan sombongnya berkata, "Itu adalah kakak perempuanku, Juliet Yowell. Bagaimana menurut Anda? Sebuah keindahan. Bukan? Bahkan jika kamu menyangkalnya, aku melihat seberapa lebar matamu saat kamu melihatnya." Mengangguk sedikit, Geralt hanya menjawab, "Jadi, katakan padaku, untuk apa kamu ingin bertemu denganku?" "Yah, itu sesuatu yang bagus jadi tentu saja aku harus memberitahumu secara langsung." "Sebenarnya, awal yang bagus. Ini berita bagus," kata Tulip sebelum menghela napas. "Sebenarnya, aku sudah lama mencari seseorang yang cocok. Saya akhirnya menemukan Anda menjadi kandidat yang sempurna." Tambah Tulip, berdoa. "Katakan apa sebenarnya aku kandidat yang sempurna untuk?" Mendengar itu, Tulip hanya tertawa kecil sebelum berkata, "Baiklah. Jadi sebelum yang lain, izinkan saya mengatakan bahwa apa yang akan Anda dengar akan sangat mengejutkan. Jika kamu akhirnya mati karena kegembiraan, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu." Mengambil napas dalam-dalam, dia kemudian melanjutkan. "Jadi begitu. Kakakku telah mencari menantu untuk sementara waktu sekarang. Dan setelah mencari begitu lama, kamu tampaknya menjadi kandidat yang paling cocok untuk pekerjaan." "Maafkan saya, menantu yang masih hidup," kata Geralt sambil segera berdiri, dengan mata terbelalak. Saya tahu. Saya terkejut bahwa saudara perempuan saya juga menyetujuinya," jawab Tulip senang. Tulip jelas salah mengira keterkejutan Geralt sebagai kegembiraan, yang menjelaskan mengapa dia merasa sangat gembira. "Baiklah. Mari kita pelan-pelan sebentar. Pertama-tama, adikmu sangat cantik. Jadi aku yakin dia punya banyak pengagum. Kenapa dia hanya mencari menantu yang tinggal?" tanya Geralt. Pengunduran dirinya jelas dalam suaranya.
Ceritanya panjang, kata Tulip sambil menghela nafas sebelum merinci semuanya. Pada dasarnya, setelah Geralt menyelamatkannya, Tulip dimarahi oleh keluarganya begitu dia tiba di rumah. Namun, setelah dimarahi oleh ayahnya, sebuah ide datang padanya. Untuk memahami gagasan itu, Tulip harus menjelaskan mengapa dia akhirnya pergi ke Gunung Blumlin. Singkatnya, dia dalam suasana hati yang sangat buruk baru-baru ini. Meskipun Geralt gagal memasukkan mereka ke laboratorium adalah pukulan terakhir baginya. Itu jauh dari sumber kekesalannya yang sebenarnya. Masalah utama, seperti yang dijelaskan Tulip, adalah tentang insiden yang berkaitan dengan saudara perempuannya yang memiliki hubungan sangat baik dengannya. Menurut Tulip, sekembalinya Juliet ke tanah kelahirannya baru-baru ini, dia telah menghadapi hal-hal yang sangat buruk karena masalah yang berkaitan dengan patah hati. Juliet selalu kesal, dan dia hampir benar-benar berbeda dari saudari yang dulu dikenal Tulip. Keadaan menjadi sangat buruk sehingga pada satu titik, saudara perempuannya bahkan berpikir untuk bunuh diri. Itulah alasan mengapa Tulip sangat khawatir dan mudah marah saat itu. Adapun mengapa Juliet patah hati, dia awalnya belajar di luar negeri di negara M. Selama waktunya di sana, dia punya pacar dan keduanya saling jatuh cinta selama bertahun-tahun. Namun, dia akhirnya mengetahui bahwa bajingan itu telah bertunangan dengan orang lain. Ketika dia menyarankan agar dia menikahinya, dia sebenarnya ragu-ragu untuk melakukannya. Memahami pada saat itu bahwa hatinya tidak pernah menjadi miliknya sejak awal, Juliet mengambil hal-hal yang sangat buruk dan segera kembali ke kota surgawi dengan sangat marah. Sebelum mencampakkannya, karena dendam, Juliet bahkan mengucapkan kata demi kata, "Karena kamu begitu ragu untuk bersamaku, baiklah. Karena Anda sangat memikirkan diri sendiri, saya akan menemukan pria paling tidak berharga di planet ini untuk menjadi suami saya. Anda akan menyesal pernah membuat saya merasa seperti ini." Setelah kembali, dia meminta bantuan Tulip untuk menemukan orang seperti itu. Pada dasarnya, kandidat yang sempurna adalah seseorang yang tidak berharga, tetapi jujur. Maju cepat ke masa sekarang. Seperti yang dia katakan, dia mendapat gagasan bahwa Geralt sempurna untuk peran itu ketika ayahnya memarahinya. Setelah ayahnya selesai, dia segera mencari saudara perempuannya dan menceritakan semua tentang Geralt. Ketika Geralt mencoba mengingat semua yang baru saja dia dengar, Tulip memutar ulang percakapan sebelumnya dengan saudara perempuannya di benaknya. Saat itu, Tulip menemukan Juliet sedang menatap keluar jendela, berlari ke arahnya dengan penuh semangat. Tulip berkata, "Akhirnya aku menemukan orang yang tepat untukmu, saudari." "Siapa dia?" "Yah, dia dosen baru saya yang kita semua panggil Guru Skitterbrook. Dia juga yang menyelamatkanku hari ini. Jadi aku bisa mengatakan dengan pasti bahwa dia adalah orang yang jujur. Sejujurnya, dia juga tidak terlihat buruk. Bagaimana menurut Anda? Haruskah aku mengajaknya kencan setelah dia selesai bekerja hari ini? Dengan melakukan itu, Anda akan dapat melihat dia dengan baik. Jika semuanya berjalan dengan baik, maka Anda bisa menikah dengannya dan membalas dendam pada bajingan itu. Dia pasti akan marah karena dosenku jelas tidak memiliki kelebihan padanya. Haha, begitu. Baiklah kalau begitu. Tolong ajak dia keluar malam ini. Setelah saya melihatnya dengan baik dan jika semuanya berjalan dengan baik, kami akan menandatangani kontrak sehingga dia akan menjadi suami saya selama 1 tahun. Setelah tahun itu habis, saya akan menghadiahinya sesuai dengan itu. Dengan hadiah uang, saya yakin dia akan bisa menjalani hidupnya tanpa khawatir lagi sampai hari dia mati. Baik, serahkan saja semuanya padaku. Dengan itu, ingatan akan kejadian itu berakhir. Melihat Geralt, Tulip tahu betul bahwa dia sedang berpikir keras. Geralt sendiri tentu saja tidak terlalu senang dengan fakta bahwa dia akan menikahi wanita cantik itu secara tiba-tiba. Namun, dia juga memikirkan kepraktisan untuk mengikutinya. Sejujurnya, Tulip telah membuat langkah yang baik dalam hal memajukan rencananya. Lagi pula, selama dia bisa menyelinap ke keluarga Yoel, maka dia akan bisa menghentikan gaya hidup gelandangannya setidaknya untuk sementara waktu. Namun, masalah utama masih tetap ada. Mengapa dia harus menikah dengan wanita aneh seperti itu hanya untuk mencapai itu? Pertanyaan yang lebih baik lagi, apakah pilihan tindakannya akan dapat dipertanggungjawabkan kepada Mila nanti?
Jadi, bagaimana? Haha, asal tahu saja. Pernikahan itu hanya akan bertahan selama 1 tahun. Setelah tahun itu habis, Anda harus menceraikannya. Namun, keluarga Yowell pasti akan memberi Anda sejumlah besar uang begitu itu terjadi. Saya tidak melihat kerugian jika Anda setuju. Lagi pula, Anda tidak hanya akan ditetapkan untuk hidup setelah tahun ini selesai, tetapi Anda juga akan memiliki gelar menantu Yowell sepanjang tahun depan. Kata Tulip. Sepakat, jawab Geralt seketika saat dia memandangnya. Selama dia bisa menjadi lebih kuat, maka dia akan memiliki peluang lebih tinggi untuk menyelamatkan Mila dan juga berurusan dengan Court. Geralt sangat menyadari bahwa mencoba melakukannya dengan kekuatannya saat ini adalah sia-sia. Oleh karena itu tidak ada keraguan dalam keputusan terakhirnya. Hah, aku bahkan belum memberitahumu syaratnya. Bagaimana Anda bisa setuju seperti itu? Cemberut Tulip sedikit. Sedikit penghinaan di matanya. Dan di sini saya pikir Anda adalah seorang pria terhormat. Pada akhirnya, Anda hanya bastard perampas uang. Jadi ada syaratnya. Nyatakan. Jawab Geralt. Tapi tentu saja ada. Yah, hanya ada satu. Meskipun sejujurnya itu bukan masalah besar bagimu. Bagaimanapun, yang paling penting adalah Anda memahami bahwa pernikahan Anda dengan saudara perempuan saya mirip dengan hubungan antara majikan dan karyawan. Jangan pernah bermimpi untuk bisa melampaui itu. Saya melihat, apa yang ingin Anda katakan adalah bahwa pernikahan itu hanya nominal, kan? Jawab Geralt dengan senyum pahit di wajahnya. Meskipun ekspresinya menyarankan sebaliknya. Inilah yang dia inginkan. Bingo, itu satu-satunya syarat. Jadi jika Anda tidak menemukan masalah dengan itu, maka tanda tangani saja kontraknya. Namun, perhatikan bahwa upacara pernikahan akan diadakan dalam 2 hari ke depan sebelum ibuku kembali dari luar negeri. Sementara ayah saya pasti tidak akan banyak bicara tentang itu. Ibu saya adalah cerita yang berbeda. Dia pasti tidak akan setuju dengan pernikahannya. Jadi kita harus melanjutkan ini dengan cepat. Geralt benar-benar tidak tahu trik macam apa yang dilakukan para suster. Tetapi dia tidak bisa diganggu oleh mereka. Mengetahui bahwa ini adalah kesempatan yang baik untuk terlibat dengan Yowells, Geralt segera menandatangani kontrak. Dan begitu saja. 7 hari datang dan pergi. Pagi yang cerah beberapa saat kemudian ketika Juliet dan Geralt masuk ke mobilnya. Saat Geralt menutup pintu kursi senapan, wanita penyendiri yang sekarang mengemudi segera berkata dengan suara dingin, "Pertemuan yang kita hadiri sekarang telah diselenggarakan oleh teman sekelasku yang kembali dari luar negeri hari ini. Mereka semua telah melihat sebagian besar dunia ini. Jadi begitu kita berada di sana, bicaralah lebih sedikit." Memahami, sekarang sudah 3 hari sejak pernikahan mereka dan Geralt sendiri telah pindah ke keluarga Yowell sebagai menantu yang tinggal. Namun, selama periode itu, Juliet tidak pernah berbicara dengannya kecuali benar-benar diperlukan. Bahkan, dia bahkan tidak menatap matanya hampir sepanjang waktu. Geralt sepenuhnya memahami alasannya. Lagi pula, apa dia baginya selain alat belaka? Kemudian lagi, itu tidak mengganggunya atau apapun. Mengerti? Jawab Geralt dengan anggukan singkat. Segera, keduanya tiba di sebuah hotel kelas atas di kota surgawi. "Ah, selamat datang, Juliet," kata beberapa pria dan wanita ketika mereka berdiri ketika mereka melihatnya memasuki kamar pribadi mereka. Menyadari kehadirannya, salah satu pemuda yang mengenakan pakaian tradisional dan mengenakan jam tangan emas berjalan ke arahnya sebelum berkata, "Sekembalinya ke pedesaan, ku dengar kau menikah dengan seorang guru, Juliet. Apakah itu orangnya?" Sedikit kebencian terdengar dalam suara pria itu saat dia menunjuk Geralt. "Memang, ini suamiku, Geralt," jawab Juliet sambil bergandengan tangan dengan Geralt. "Geralt, ini Kafan, teman sekelasku dari universitas," tambah Juliet saat dia memperkenalkannya pada pria itu. "Senang bertemu denganmu," kata Geralt sambil mengulurkan tangan sesuai dengan etiket yang Juliet ajarkan sebelumnya. "Aku benar-benar tidak bisa memahami apa yang ada di pikiranmu. Bahkan jika kamu putus dengannya, kamu bisa saja dengan mudah pergi untuk orang lain selain orang ini," gumam Kafan. Namun, memperhatikan tatapan peringatan Juliet, Kafan berhenti berbicara. Jelas bahwa Kafan adalah salah satu pelamar Juliet. Itu menjelaskan mengapa dia benar-benar mengabaikan jabat tangan Geralt juga.
Kafan bukan satu-satunya yang memperlakukan Geralt seperti itu. Banyak teman laki-laki Juliet lainnya menatap tajam ke arahnya, menolak untuk mengatakan sepatah kata pun kepada Geralt. Bahkan teman sekelas perempuannya menatap Geralt dengan jijik dari waktu ke waktu. Seolah-olah mereka semua bertanya-tanya bagaimana kecantikan seperti Juliet bisa berakhir dengan orang yang menyedihkan seperti Geralt. Lihat saja orang itu, Kafan. Saya tidak akan pernah membayangkan bahwa Juliet benar-benar akan menikah dengan orang seperti itu. Untuk berpikir bahwa dia benar-benar jatuh cinta dengan seorang guru yang bekerja di Universitas Kota Surgawi. Saya tidak dapat berkata-kata apa yang sebenarnya ada dalam pikiran Juliet. Beberapa saat kemudian ketika beberapa teman sekelas prianya sedang mendiskusikan Geralt tepat di luar pria. Ketidakpuasan mereka dengan dia dibenarkan karena sebagian besar, jika tidak semua, dari mereka pernah naksir atau jatuh cinta padanya sekali. Kafan sendiri sudah lama memiliki perasaan padanya. Namun, karena Juliet sudah memiliki orang lain di hatinya saat itu, tidak ada yang pernah memiliki kesempatan untuk mengajaknya berkencan. Setelah mengetahui bahwa dia akhirnya putus dengan pacarnya, semua teman sekelasnya sangat ingin akhirnya dapat mencoba peruntungan mereka. Sayangnya, hal berikutnya yang mereka tahu, dia sudah menikah dengan orang yang tidak berguna. Dengan mereka semua adalah orang-orang terhormat. Sungguh tidak heran mengapa mereka begitu meremehkan Geralt. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang dosen. Saya tahu, kami bahkan tidak bisa mengatakan apapun kepada Juliet sekarang karena dia selalu ada di dekatnya. Sungguh merusak pemandangan yang tidak nyaman. Cemberut teman sekelas lainnya. Kalau begitu kita harus membuatnya pergi. Kami akan menjelaskan kepadanya bahwa pertemuan kami bukanlah acara yang bisa dihadiri sembarang orang, terutama orang-orang dengan statusnya. Ejek Kafan. Setelah mengatakan itu, dia mulai membisikkan rencananya kepada semua teman sekelas pria yang hadir. Setelah semua orang setuju, mereka semua kembali ke kamar pribadi bersama. Saat Kafan melihat Geralt, dia berjalan ke arahnya sambil tersenyum sebelum berkata, "Ngomong-ngomong, kita bahkan belum minum dengan pengantin pria. Karena kamu merebut dewi kami dari kami, kamu harus minum bersama kami hari ini." Laki-laki lain hanya bertukar pandangan satu sama lain dengan gembira sebelum tersenyum dingin pada Geralt. Terlepas dari perubahan yang jelas dan tiba-tiba dalam sikap Kafan, Geralt hanya membalas senyumannya saat dia menjawab, "Tentu saja. Apa yang kita minum hari ini? Itulah semangat. Juga, kita akan minum minuman keras. Saya kebetulan memiliki beberapa kotak minuman keras yang baik di mobil saya yang saya bawa dari rumah." Seseorang membawa beberapa saat kita berbicara, kata Kafan yang tidak menyangka Geralt setuju begitu saja. Minuman keras terdengar bagus. Bahkan, saya suka minum minuman keras. Jawab Geralt sambil tertawa, karena Juliet dengan mudah merasakan bahwa Kafan dan yang lainnya sedang tidak baik-baik saja. Dia awalnya berencana untuk mengingatkan Geralt agar tidak jatuh cinta padanya. Namun, melihat betapa cerobohnya dia bertindak, Juliet benar-benar tidak bisa berkata-kata. Biarkan saja dia minum jika dia sangat ingin. Kalau begitu, Juliet berpikir dalam hati sebelum melihat ke samping. Segera setelah itu, teman-teman sekelas laki-lakinya kembali dengan 2 kotak minuman keras di tangan. Oh, dan omong-omong, Geralt, teman saya di sini menjalankan kilang anggur. Akibatnya, dia bisa menahan alkoholnya dengan sangat baik. Apakah Anda memiliki masalah dengan dia menjadi tuan saat kita minum bersama? Lagi pula, kami berdua sangat ingin menikmati minuman enak bersamamu. Bagaimana? Tanya Kafan sambil terus tersenyum. Bukan masalah, jawab Geralt dengan anggukan. Tidak ada yang memperhatikan kilatan nakal di mata Geralt saat dia mengatakan itu. Setelah mempraktikkan banyak keterampilan yang telah diajarkan Finley kepadanya, Geralt telah melatih dirinya cukup untuk menjadi kebal terhadap semua bentuk alkohol. Bahkan, dia sekarang bahkan bisa mengonsumsi racun dasar tanpa harus berurusan dengan efek samping apapun. Minuman keras bukan apa-apa baginya. Alasan utama Geralt setuju dengan lamaran Kafan adalah karena dia tahu betapa Kafan dan teman sekelas Juliet lainnya tidak menyukainya. Geralt saat ini tidak lagi pasif saat ia dulu. Dia tidak akan hanya menahan semua amarahnya setelah dipukul begitu banyak. Karena mereka sangat ingin bermain dengannya, maka dia akan bermain dengan mereka. Kafan, di sisi lain,
hanya bisa menggelengkan kepalanya saat dia tersenyum kecut. Semua manusia memiliki batas toleransi alkohol mereka. Dan dia pasti akan membuat Geralt minum sampai dia melebihi batasnya. Sesuai dengan kata-katanya, keluarga teman sekelasnya benar-benar memiliki kilang anggur. Kafan yakin bahwa dia akan dapat sepenuhnya menghancurkan Geralt karena teman sekelasnya yang juga dia anggap sebagai saudaranya dan ayahnya sangat toleran terhadap alkohol. Faktanya, setelah pemeriksaan, tubuh mereka ternyata memiliki akses ke lebih banyak enzim pemecah alkohol dibandingkan dengan orang biasa. Dia pernah melihat teman sekelasnya meminum 7 botol penuh alkohol dengan persentase alkohol yang sangat tinggi, berturut-turut, sebelum akhirnya mencapai batasnya. 7 botol penuh alkohol. Dengan pemikiran itu, Kafan merasa bahwa Geralt sudah mengeluarkan darah dari perutnya jauh sebelum teman sekelasnya mabuk. Sekarang setelah semuanya siap, aturannya sederhana. Masing-masing dari 5 orang yang berpartisipasi termasuk Geralt, Kafan, 2 teman sekelas lainnya, dan teman kilang anggur Kafan, harus bergiliran menenggak cangkir minuman keras. Dan setiap kali cangkir mereka terisi, mereka harus menghabiskan setiap tetes terakhir sebelum meminumnya. Itu bisa diisi ulang. Tidak lama kemudian, baik Geralt dan teman Kafan yang keluarganya memiliki kilang anggur berhasil menghabiskan 3 botol minuman keras, masing-masing. Kafan sendiri sudah pucat saat itu, dan dia memasang ekspresi yang cukup menakutkan di wajahnya. Namun, dia masih cukup sadar untuk mengetahui bahwa dia seharusnya masih baik-baik saja setidaknya untuk 3 botol minuman keras lagi. Pada saat yang sama, Juliet dan gadis-gadis lain semakin ketakutan dengan setiap gelas yang diminum kelima pria itu. Mereka pasti berlebihan, khawatir. Juliet menoleh untuk melihat Geralt. Namun, yang mengejutkannya, dia tampak sama sekali tidak terpengaruh. Seolah-olah dia tidak minum minuman keras sama sekali. Kamu benar-benar bisa menahan minuman kerasmu, Geralt. Aku yakin kamu bisa minum 3 botol lagi, kan? Gerutu Kafan antara tidak percaya dan terkejut. Tentu saja aku bisa. Tetap saja. Ingat bahwa kalian bertiga masih harus minum bersama kami. Karena saudara ini dan saya masing-masing telah menenggak 3 botol minuman keras. Bukankah seharusnya kalian juga mulai mempercepatnya? Jawab Geralt dengan senyum di wajahnya. Baik-baik saja maka. Karena Geralt mau terus minum, maka kita akan terus minum juga. Saat 2 teman sekelas lainnya menyatakan itu, Kafan berbisik kepada teman baiknya. Katakan, Jarson, apakah kamu masih bisa bertahan? Aku baik-baik saja. Jawab Jarson yang merupakan putra pemilik kilang anggur sambil melambaikan tangannya dengan acuh. Mendengar itu, Kafan mengangguk dan ronde minum berikutnya segera dimulai. Juliet hanya bisa menyaksikan dengan ngeri saat mereka berlima terus meneguk minuman keras. Sementara Jarson dan Geralt masih minum setara satu sama lain. Kafan dan 2 anak laki-laki lainnya telah sangat melambat pada saat ini. Terlebih lagi, ketika 2 lainnya terus menenggak cangkir minuman keras dalam satu tegukan, trio yang tersisa mendapati diri mereka minum setengah cangkir sekaligus. Hasilnya, dalam waktu singkat, Geralt dan Jarson masing-masing menghabiskan 3 botol minuman keras lagi. Kafan dan 2 lainnya, di sisi lain, masing-masing hanya berhasil minum setengah botol lagi. Sementara 2 teman sekelas lainnya pingsan pada saat ini. Jarson dan Kafan masih sedikit sadar. Kau minum cukup baik, Jarson. Mau membawa 3 botol minuman keras lagi bersamaku? Tanya Geralt sambil menatap wajah pucat Jarson. Saat dia melakukannya, dia juga mengintip ke arah Kafan, yang wajahnya sekarang sudah pucat pasi. Kamu masih ingin terus minum? Kamu dan Jarson masing-masing sudah minum 6 botol minuman keras, kata Juliet. Mencoba berbicara dengan mereka. Minum. Kami akan terus minum. Jason, minum. Kataku. Sebelum Kafan bahkan bisa menyelesaikan kalimatnya, dia dengan cepat terhuyung-huyung menuju pintu keluar. Jelas berusaha menahan diri agar tidak muntah di depan semua orang. Akhirnya berhasil berjalan ke kamar kecil. Kafan langsung mulai muntah begitu dia mencapai dudukan toilet. Dia tidak akan pernah bermimpi bahwa Geralt mampu memegang minuman kerasnya. Karena dia meremehkan itu. Seluruh dunia Kafan sekarang berputar karena perutnya sakit tidak seperti sebelumnya. Pada titik tertentu, dia bahkan mulai muntah darah. Namun, karena betapa mabuknya dia
Dia bahkan tidak menyadari implikasinya. Setelah beberapa waktu, Kafan hampir tidak bisa merasakan kakinya kembali ke kamar pribadi. Namun, saat dia sampai di pintu, dia disambut oleh suara teriakan. Khawatir, Kafan segera mendorong pintu terbuka untuk melihat apa yang salah. Yang membuatnya cemas, hal pertama yang dilihatnya adalah Jarson tergeletak di tanah. Darah dan busa menyembur dari mulutnya dan bahkan bagian putih matanya terlihat. Panggil ambulans. Cepat, teriak Kafan saat dia tersandung. Matanya membelalak kaget. Tidak lama kemudian, raungan sirene ambulans mendekati tempat tersebut. Dengan masalah yang sekarang ditangani, Juliet dan Geralt kembali ke mobilnya. Sekarang setelah mereka sendirian, Juliet segera menoleh untuk melihat Geralt yang masih terlihat baik-baik saja seperti biasanya sebelum bertanya dengan takjub. Apakah kamu benar-benar masih baik-baik saja? Tapi tentu saja saya akan memberitahu Anda sebuah rahasia. Saya sebenarnya secara alami kebal terhadap alkohol. Satu-satunya efek samping dari saya minum sebanyak itu adalah dorongan kuat untuk menggunakan kamar kecil. Jawab Geralt dengan senyum halus di wajahnya. Bagaimana mungkin seorang pria dengan wajah yang tampak jujur menjadi pembohong seperti itu? Kata Juliet sambil melotot ke arahnya. Pada saat itu, telepon Juliet tiba-tiba berdering. Mengangkat panggilan. Geralt mendengarkan saat dia membuat beberapa suara hem sebelum akhirnya menutup telepon. Ekspresi khawatir sekarang di wajahnya. Telepon itu dari ibuku yang baru saja kembali dari luar negeri. Sepertinya dia entah bagaimana mengetahui bahwa aku diam-diam menikah tanpa sepengetahuannya. Setelah mengatakan itu, Juliet hanya mengerutkan kening sebelum menambahkan. Kau tahu, aku tidak peduli lagi. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Kan? Dengan itu, Juliet mengantar mereka berdua pulang. Sekembalinya ke rumah, keduanya disambut dengan pemandangan seorang wanita glamor duduk di sofa. Begitu dia melihat Geralt dan Juliet, dia langsung berdiri dan menunjuk Geralt sebelum berkata, "Jadi dia Geralt. Apa hak orang seperti dia untuk masuk ke dalam keluarga Yowell?" Wanita yang baru saja menghina Geralt itu tentu saja ibu Juliet yang bernama Heidi. Heidi telah diberitahu tentang pernikahan putrinya saat dia masih di luar negeri. Saat dia mengetahui bahwa Juliet telah menikah dengan seorang pria pengecut, dia akhirnya langsung pingsan. Namun, ketika dia bangun, dia langsung memesan penerbangan langsung ke rumah. Semua itu mengarah ke adegan saat ini. Seperti itu ada hubungannya denganmu. Pernikahanku dengannya adalah masalah pribadi yang tidak memerlukan campur tanganmu. Balas Juliet. Tidak perlu campur tangan saya katamu. Katakan padaku. Juliet, apa sebenarnya yang ada di kepalamu itu? Apakah Anda tahu berapa banyak tuan muda kaya pencari pernikahan yang telah saya tolak demi Anda? Bahkan jika Anda benar-benar ingin menikah tanpa membawa saya ke hati, Anda seharusnya tidak menikah dengan pria seperti ini. Apakah Anda bahkan memahami rasa malu dan penghinaan yang harus ditanggung keluarga kami karena Anda? Jawab Heidi sebelum melemparkan cangkir teh langsung ke arah Geralt. Dengan hantaman keras, cangkir itu pecah berkeping-keping tepat di kaki Geralt. Namun Geralt hanya diam. Adapun kamu, Tulip, saya mendengar bahwa Anda adalah orang yang mendesak keduanya untuk menikah. Tunggu saja dan lihat bagaimana saya akan berurusan dengan Anda di masa depan. Untuk berpikir bahwa kalian berdua benar-benar akan menyebabkan masalah besar bagiku ketika aku berada di luar negeri mencari pembeli di M-Country. Setelah mengatakan itu, wanita gila itu segera melangkah ke arah Geralt sebelum memberinya tamparan keras di wajahnya. Mengapa Anda tidak melihat diri Anda sendiri di cermin untuk waktu yang lama? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa seseorang seperti Anda cukup layak untuk menikah dengan keluarga Yowell? Saya akan mengatakan ini sekarang, jadi dengarkan baik-baik. Jika Anda berdua tahu apa yang terbaik untuk Anda, maka Anda harus segera bercerai. Pastikan aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Raung Heidi saat dia menaiki tangga dengan marah sambil merobohkan semua pot bunga di tanggi dia bisa melihat. Sementara Geralt bisa dengan mudah menghindari tamparan Heidi. Dia terlalu terganggu oleh sesuatu yang dikatakan Heidi. Ternyata, Heidi sebenarnya pergi ke M-Country untuk mencari pembeli. Karena Geralt sangat menyadari bahwa keluarga Yowell bukanlah pedagang. Tidak ada alasan lain bagi seorang nyonya kaya seperti dia untuk mencari pembeli di luar negeri kecuali jika menyangkut Raja Ginseng.
Mengingat apa yang telah dikatakan Quest kepadanya sebelumnya, para Yowell masih mencari pembeli pada saat itu meskipun mereka bahkan tidak tahu kepada siapa mereka dapat menjualnya. Pada akhirnya, mereka pasti telah memutuskan bahwa tindakan terbaik adalah mengekspor Raja Ginseng. Bagaimanapun, karena Heidi yang pergi ke luar negeri, itu berarti Raja Ginseng harus bersamanya. Itulah inti dari bagaimana Heidi berhasil benar-benar mendaratkan tamparan di wajah Geralt. Bagaimanapun, ketika Juliet melihat bahwa Geralt masih tampak linglung saat kembali ke kamar mereka, dia berkata, "Karena dia menamparmu begitu keras, aku pasti akan menambahkan $100.000 ekstra sebagai kompensasi ketika kita akhirnya mengakhiri hubungan kita." Kontrak 1 tahun. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa uang berarti segalanya? Tanya Geralt tiba-tiba saat dia mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Bukankah itu? Haha, bukankah kamu setuju untuk melakukan semua ini sejak awal karena uang? Jawab Juliet dengan nada menghina dalam suaranya. Mendengar itu, Geralt memilih untuk tidak menanggapi. Sebagai gantinya, dia menuju ke kamar mandi di luar untuk mencuci muka. Namun, saat dia sedang mencuci wajahnya, dia melihat sekilas sosok bayangan yang bergerak sangat cepat di luar jendela kamar mandi dari sudut matanya. Setelah berlatih begitu lama, Geralt tahu bahwa dia bisa mempercayai kewaspadaannya. Pasti ada seseorang di luar sana sebelumnya. Menyeka wajahnya hingga kering, Geralt hanya melihat ke jendela untuk sesaat. Setelah itu, alih-alih berjalan keluar pintu, dia malah melompat keluar jendela kamar mandi. Menyadari sosok bayangan itu tepat di depan, dia segera mulai mengejar orang lain. Jelas bagi Geralt bahwa orang yang tidak disebutkan namanya itu adalah seseorang yang sangat cepat dan terampil. Lagi pula, tidak peduli berapa banyak Geralt meningkatkan kecepatannya, bayangan yang melarikan diri sepertinya selalu menjaga jarak aman darinya. Istilah jarak aman digunakan oleh Geralt untuk menggambarkan jarak dari mana seseorang akan aman dari dibunuh oleh orang lain melalui penggunaan senjata tersembunyi. Semakin dia memikirkannya, semakin Geralt menyadari bahwa ada kemungkinan bahwa orang bayangan itu sebenarnya lebih terampil daripada dia. Akhirnya, orang itu berhenti bergerak begitu dia tiba di perahu dekat parit. Geralt sendiri menyusul bayangan beberapa detik kemudian dan akhirnya bisa melihat seperti apa rupa orang itu. Di bawah cahaya bulan, sosok itu tampak seperti seorang pria dengan jubah hitam menutupi dirinya. Namun, jubah itu sendiri secara efisien menutupi sebagian besar fitur pria itu, hanya menyisakan matanya yang terlihat. Sambil mengerutkan kening, Geralt kemudian bertanya, "Siapa kamu?" Matanya menatap dingin pada pria itu saat dia mengajukan pertanyaan. Dengan telinganya yang tajam, Geralt bisa mendengar bagaimana orang itu bernafas dari tempatnya berdiri. Berdasarkan itu saja, Geralt sudah bisa mengatakan bahwa ini adalah orang yang luar biasa. Karena sosok itu tidak menjawab, Geralt akan mempertimbangkan langkah selanjutnya ketika tiba-tiba beberapa kilatan lampu berkedip di depannya. Hal berikutnya yang dia tahu, 4 pria berpakaian serupa lainnya melompat entah dari mana dan mereka sekarang semua berdiri di depannya. Sama seperti orang yang awalnya dia kejar, keempat sosok berkerudung baru itu tampaknya memiliki keterampilan dan kemampuan yang jauh lebih tinggi daripada yang dia miliki saat ini. Mungkinkah itu keluarga Moldel? Geralt berpikir dalam hati. Ada 2 alasan mengapa kami memanggilmu hari ini. Geralt, mengumumkan pria yang memimpin Geralt ke sana. Dari suaranya, Geralt bisa menebak bahwa orang di balik tudung itu adalah pria yang agak tua. Sebutkan mereka. Sebelum itu, saya harap Anda menyadari bahwa nama keluarga Crawford telah diwariskan selama bertahun-tahun dan secara luas diasosiasikan dengan kehormatan dan kekayaan besar. Ketahuilah bahwa sebagai tuan muda keluarga Crawford, Anda telah mempermalukan dan merusak standar moral keluarga Crawford dan cara hidup mereka dengan menyetujui untuk menjadi menantu yang tinggal di rumah. Karena itu, alasan pertama kami memanggilmu hari ini adalah untuk memberimu pelajaran. Jadi, kamu tahu identitas asliku. Berdasarkan apa yang baru saja kamu katakan, bisakah aku setidaknya memastikan jika kamu dari keluarga Moldel? Tanya Geralt. Namun, pria itu tidak menjawab. Sebaliknya, pria itu berlari ke depan dan bahkan sebelum Geralt sempat bereaksi, pria itu sudah berada tepat di depannya. Segera setelah itu,
Pria itu memberikan 2 tamparan keras ke wajahnya. Begitu dia pulih, Geralt langsung berbalik untuk melihat penyerangnya. Namun, dia terkejut ketika dia menyadari bahwa hanya dalam sekejap mata, lelaki tua itu telah kembali ke posisi semula. Geralt nyaris tidak memiliki kesempatan bertarung. Dalam keterkejutannya, Geralt mengulangi pertanyaan pertamanya. Siapa? Siapa kalian semua? Adapun alasan kedua, aku telah menerima perintah dari tuan kami untuk membawamu kembali menemuinya. Namun, saya sadar bahwa Raja Ginseng akan sangat bermanfaat bagi Anda. Karena itu, aku akan meninggalkan Mighty Four Kingsmen di sisimu untuk saat ini. Perhatikan bahwa mereka akan membawa Anda pergi setelah 10 hari berlalu. Apakah Anda siap atau tidak? 4 raja yang perkasa, itu akan menjadi kita. Selama 10 hari ini, kalian berempat harus berada di sisi Geralt dan mematuhi semua perintahnya. Terlepas dari apakah dia mendapatkan Raja Ginseng atau tidak, setelah 10 hari berlalu, kalian semua harus membawanya kembali ke tuan kita. Menginstruksikan orang tua berbaju hitam. Setuju. Setelah mendengar itu, lelaki tua itu mengangguk sebelum berbalik. Namun, sebelum dia bisa pergi, Geralt berteriak, "Tunggu. Siapa sebenarnya tuan yang Anda bicarakan ini?" Karena sudut mulut Geralt sudah berdarah karena 2 tamparan yang dia terima sebelumnya. Dia bertanya sambil menangkupkan pipinya. "Kamu akan tahu siapa dia begitu kamu bertemu dengannya," jawab lelaki tua itu sebelum segera pergi. Sangat aneh. Memikirkannya. Kekuatan dan kemampuan orang-orang ini jauh melebihi apa yang bahkan mungkin bisa dilakukan oleh keluarga Moldel. Mungkinkah ada tuan yang lebih kuat di dunia ini yang bukan dari keluarga Moldel? Saat Geralt berspekulasi, dia memikirkan betapa hebatnya jika Finley ada di sisinya sekarang. Lagi pula, Finley pasti bisa memperkirakan seberapa kuat orang-orang ini sebenarnya. Ketika Geralt mencoba menanyai Mighty Four Kingsmen untuk mendapatkan rincian lebih lanjut, yang mereka lakukan hanyalah mengangguk atau menggelengkan kepala. Jelas bahwa dia tidak akan mendapatkan informasi yang berguna dari mereka. Dan ini membuat Geralt merasa sangat tidak berdaya tentang seluruh situasi. Memahami bahwa dia hanya akan dapat mengetahui lebih banyak tentang mereka begitu dia bertemu dengan tuan mereka. Geralt menyuruh mereka kembali ke kediamannya untuk menunggu perintah lebih lanjut. Lagi pula, tidak akan nyaman baginya untuk memiliki mereka karena dia masih tinggal di rumah keluarga Yoel. Berbicara tentang keluarga Yoel, pada saat itu, Heidi telah mengumpulkan semua anggota keluarganya di aula keluarga bangsawan Yoel. Menyadari bahwa Geralt tidak ada dan Juliet sendiri sepertinya mencarinya, Heidi kemudian berkata, bukankah ini sempurna bahwa dia tidak ada? Mungkin dia sudah mati di suatu tempat. Kemanapun dia pergi, jangan pernah biarkan aku melihatnya lagi. Saya hanya merasa sangat kesal dan frustrasi setiap kali saya memikirkan wajahnya. Bagaimanapun juga, aku sudah memanggil kalian semua ke sini hari ini untuk mengumumkan sesuatu yang sangat penting. Heidi kemudian melanjutkan, selama ketidakhadiran saya telah menghubungi beberapa kekuatan yang sangat kuat dari berbagai negara. Seperti yang diharapkan, mereka semua sangat ingin mendapatkan Raja Ginseng. Anda seharusnya melihat harga yang mereka tawarkan kepada kami untuk itu. Tapi bukankah kamu mengatakan bahwa harganya tidak menjadi masalah? Bagaimanapun, melepaskannya dari tangan kita harus menjadi prioritas karena semua yang Raja Ginseng bawa ke keluarga kita adalah masalah. Sudah ada sejumlah kekuatan kuat yang mengawasi kita karena itu. Mengapa Anda masih menghubungi begitu banyak pembeli alih-alih dengan cepat menyingkirkannya? Jawab Tulip dengan heran. Gadis bodoh. Tidak bisakah kamu melihat apa yang ingin aku capai? Menghubungi lebih banyak pembeli asing pasti akan bermanfaat bagi keluarga kita dalam jangka panjang. Lihat, begitu pembeli menyadari bahwa kekuatan lain juga bertujuan untuk mendapatkan Raja Ginseng, mereka semua pada akhirnya akan berjuang untuk itu. Dengan masing-masing pasukan asing yang begitu kuat, pasukan yang lebih kecil di kota surgawi yang juga menargetkan ramuan itu pasti akan gagal bertahan sampai akhir begitu pasukan asing terlibat. Ringkasnya, dengan melibatkan pembeli asing, Yoel pada dasarnya dan akhirnya memaksa keluarga di kota surgawi ke dalam pengepungan. Menambahkan uang yang akan kita dapatkan dari menjual Raja Ginseng ke dalam persamaan, kita pasti akan dapat membangun supremasi keluarga kita di kota surgawi dalam waktu dekat.
Jika semuanya berjalan sesuai rencana, kita pasti akan berhasil membunuh 2 burung dengan 1 batu. Jelas Heidi. Begitu, aku mengerti alasanmu sekarang. Begitu senjata besar asing tiba, pasukan kecil di kota yang juga mencari Raja Ginseng pasti akan dipaksa mundur. Jawab Tulip dengan anggukan. Saya senang Anda akhirnya melihat gambaran yang lebih besar. Bagaimanapun, saya telah memutuskan bahwa keluarga Yowell akan mengadakan lelang terbuka untuk Raja Ginseng dalam 3 hari. Ketika saatnya tiba, kami hanya akan membiarkan pasukan bertarung di antara mereka sendiri sementara Yowell mendapat untung dari semua ini. Kata Heidi. Senyum halus di wajahnya. Meskipun ayah Tulip pada dasarnya masih kepala keluarga Yowell, posisi Heidi mirip dengan janda. Meskipun ayah Tulip belum meninggal, Heidi biasanya memiliki keputusan akhir mengenai masalah keluarga baik besar maupun kecil. Heidi, misalnya, telah memberikannya selama ini untuk sepenuhnya mengendalikan hal-hal yang berkaitan dengan Raja Ginseng. Fakta bahwa dia mampu memunculkan ide-ide yang begitu cerdik membuktikan bahwa wanita ini juga sangat pandai dalam membuat rencana. Karena beberapa pasukan pasti akan mulai berkumpul di sini besok setelah aku mengumumkan pelelangan. Kalian berdua tidak diizinkan meninggalkan istana dalam 3 hari ke depan. Anda harus membantu saya menerima tamu kami sebagai gantinya. Apakah saya membuat diri saya jelas? Kata Heidi sambil memelototi Juliet. Para suster hanya mengangguk sebagai jawaban. Namun, sebelum Heidi bisa mengatakan apa-apa lagi, Tulip tiba-tiba berteriak. Oh, kamu kembali. Saudara ipar. Mendengar itu, Heidi langsung memelototi Geralt dengan belati sebelum cemberut. Jadi, sampahnya kembali. Setelah masalah ini selesai, aku harap kamu akan menghilang dari pandanganku selamanya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik untuk berjalan ke atas lagi. Geralt sendiri sebelumnya berhasil kembali tepat waktu untuk menangkap seluruh rencana Heidi. Dia benar-benar merasa bahwa wanita tua ini sangat kejam karena dia hampir tidak terdengar bersalah karena merencanakan sebuah rencana untuk mendapatkan begitu banyak kekuatan kuat untuk bertarung di antara mereka sendiri. Bagaimanapun, Geralt sadar betapa layak rencananya. Hari berikutnya datang cukup cepat. Dan seperti yang dikatakan Heidi, begitu berita tentang pelelangan terbuka untuk Raja Ginseng diumumkan, kekacauan dengan cepat terjadi di seluruh kota surgawi. Lagi pula, tidak perlu berbicara tentang nilai ekonomi yang sangat besar dari memiliki Raja Ginseng. Untuk berpikir bahwa ramuan itu telah berada di tangan keluarga Yowell selama ini. Pasukan baik besar maupun kecil telah menerima undangan untuk berpartisipasi dalam pelelangan terbuka. Bahkan beberapa pasukan bawah tanah sudah muncul, sehingga semua hotel di kota surgawi sudah penuh dipesan. Pada hari itu, seluruh kota menjadi hidup seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, seperti yang telah diantisipasi Geralt dan Heidi, perselisihan berdarah segera menyusul. Bahkan belum lewat pagi ketika 2 pasukan lokal terlibat perkelahian yang mengerikan, yang mengakibatkan kedua belah pihak menderita kerugian besar. Karena itu, kedua pasukan mendapati diri mereka menarik diri dari pelelangan pada hari yang sama ketika mereka diundang. Namun, itu hanya kentang goreng kecil. 2 pembangkit tenaga listrik yang benar-benar penting di kota surgawi adalah grup Seven Westmore dan grup Royal Dragon. Seven sendiri yang merupakan bos dari Seven Westmore Group belum muncul sampai saat ini, yang membuat banyak orang mulai berspekulasi bahwa Seven pasti mengalami semacam kecelakaan. Beberapa tuduhan yang lebih liar bahkan menunjukkan bahwa dia sudah mati. Akibatnya, banyak pasukan yang awalnya berafiliasi dengan grup Seven Westmore akhirnya tunduk pada grup naga kerajaan. Kuda hitam yang sangat kuat dan kuat. Pindah kembali ke Yowells. Mereka secara alami sangat sibuk melihat bahwa mereka adalah penyelenggara acara tersebut. Untuk tempat acara, keluarga Yowell telah memesan Longstone Mountain Villa yang merupakan tempat pemandangan yang luas di Kot Surgawi. Sejak awal hari pertama, Heidi dan kedua putrinya telah menghabiskan sebagian besar waktu mereka di sana untuk menerima tamu dari berbagai tempat. Beberapa penduduk lokal Longstone City juga datang untuk ikut bersenang-senang. Semuanya ingin menyaksikan upacara yang sangat megah itu. Lagi pula, tidak ada yang serupa dalam skala besar ini yang terjadi di kota surgawi selama beberapa dekade sekarang. Bukankah terlalu banyak orang? Bu. Tidak mungkin bagi kita untuk mengatur agar mereka semua tinggal di Longstone Mountain Villa.
Ini sudah terlalu ramai, keluh Tulip. Tulip bahkan mengundang teman-teman sekelasnya untuk datang membantu mereka hari ini. Apakah kamu sudah lupa? Saya terus mengingatkan Anda bahwa dari semua pasukan yang hadir, kita hanya perlu membuat pengaturan khusus dan memberikan perhatian ekstra kepada 18 dari mereka. Anda tidak perlu terlalu memikirkan kekuatan lain. Omong-omong, kalau Anda lupa, harap ingat untuk membuat pengaturan ekstra khusus untuk 2 kekuatan utama di kota surgawi juga. Saya berbicara tentang grup Seven Westmore dan juga grup Royal Dragon. Bagaimanapun, para Yowell masih harus berurusan dengan mereka setelah masalah selesai. Karena itu, kami sama sekali tidak mampu menyinggung mereka sama sekali. Memperingatkan Heidi saat dia berbalik untuk melihat Tulip. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.